terlalu 3-1 Bardara terakhir, tapi memang damage belum ada nih, belum cukup. Halo guys. Oke, ini udah terjadi Bardara mid lane. Masih ada permainan di cut. Ariel harus memaksa mundur dengan SP yang cukup sangat-sangat tipis. Rotasi cukup cepat sebenarnya dimainkan sama teman-teman dari Sumatera Utara ya. Mereka langsung tadi jalan ke area tengah ya kan. Bahkan Terizlanya juga memberikan execution strike tadi. Memang belum bisa untuk mendapatkan kill points. Tapi Gary lihat udah mulai diganggu sama seorang Nandar. Kali ini Retribution pun digunakan tadi ya. Sama seorang Gary Tempest of Blade mencoba untuk defensif. Kabur ke arah kanan sana. Masih bisa selamat. Tapi ini bisa aja nanti ada invasi jungle oleh teman-teman NTB kalau memang mereka ingin bermain agresif. Benar, oke, ada pause yang dilakukan, ada problem atau trouble issue yang kita belum tahu informasi tentang. Betul, sambil menunggu nih ya teman-teman. Karena gini, dari early game sebenarnya Assassin versus Assassin tuh bisa dibilang jaminan game tempo cepat yang akan dimainkan sama kedua tim ini. Karena kan mereka juga bakal cari kill points, mereka bakal mencoba untuk mencari titik objektifnya. Kira-kira apa ini yang ingin mereka cari. By the way, Adek jangan main di situ. Adek takutnya kesetrum, Dek. Ya, itu kabel semua, Adek. Ya ampun, serem banget. Kita yang gak kita yang jantungan. Iya, kita yang jantungan karena depan kita ini bocil-bocilnya ya. Cukup jantungan dengan pertandingan aja, jangan yang lain-lain ya. Betul. Again, balik lagi. Ketika memang Assassin ketemu Assassin, temponya cepat. Permasalahannya adalah biasanya apa? Adrenalin rush. Adrenalin. Ya kan, ketika memang mereka overhype, mereka maju yang harusnya mereka udah mulai mundur, tapi karena wah bisa nih dapat kill point nih. Akhirnya terlalu excited. Mereka pun langsung attack down. Mereka jadi harus jadi tereliminasi. Gila. Biasanya sering Link kejadian seperti versus itu. Hayabusa. Betul. Dan masih dengan Rabaliso dan kita masih menunggu Link dalam versus pertandingan yang Hayabusa ini. sudah ditunggu-tunggu dan cukup seru juga. Dan kita lihat tadi hampir saja linknya ke take down, dan tapi masih dengan Tempest of Blade ya dengan fashion yang cukup cepat dia masih bisa escape. Kalau berdasarkan dari perhitungan cooldown, harusnya nanti ketika Turtle darah setengah, cooldown dari Tempest of Blade sudah kembali lagi. Udah Jadi ready dia masih bisa gunakan untuk kontes di di Turtle Turtle pertama. Pada game kita nggak tahu apakah memang rotasinya adalah mengambil Turtle atau di mirroring. Karena biasanya Assassin tuh ada juga yang menggunakan strategi mirroring. Lawannya lepasinnya Turtle-nya, sedangkan Assassin lebih itu rame ngambil, pada let's say, MPL. purple buff ataupun orange buff tergantung sama yang berlawanan arah dengan Turtle. Lebih rame pada dan juga MPL, mereka bisa nge-gank ke arah gold laner. Betul. Strategi tim masing-masing dengan kesempatan mereka yang gimana yang bisa kita tunggu sebentar lagi. Dan pastinya kita akan bakar lagi mungkin semangatnya menunggu untuk teman-teman dari para NTB dan juga Sumut untuk sambil bertanding. Dan sekali lagi MICC, mana suaranya? MICC. Semakin sore semakin semangat dari para penonton. Bahkan ini harusnya ada teman, ada keluarga. Betul. Atau bahkan memang ini adalah warga ya, memang yang berasal dari Sumut. Warlock ya? Warlock ya kan, yang pengen nonton nih. Untuk keseruannya kayak gimana sih PON eSports yang ke-21 ini gitu kan. Iya. Dan masih menunggu jalannya pertandingan dan masih ada trouble issue yang kita tunggu. Yang pastinya untuk teman-teman tetap stay tune terus ya kan. Oh, masih harus tetap di sini, jangan kemana-mana, kita tunggu. Karena sebentar lagi mungkin akan masalahnya selesai. Jadi Dan match kita masih berlangsung yes, teman-teman. masih Ya. berlangsung. Jadi kita bakal melihat juga, belum sampai tadi Turtle yang pertama, belum lagi memang pergerakan nih dari kedua tim ini kan belum ada terlihat pergerakan yang begitu agresif. Kayak kill point yang berhasil didapatkan oleh kedua tim. Memang udah mencoba untuk melakukan inisiasi sebenarnya. Kayak tadi di area mid lane itu Zuxin ya sempat dibalikin tadi sama Hayabusanya, cuma memang belum ter-take down. Dan bahkan mereka mencoba untuk membalikan lagi keadaan di mana Link yang langsung diincar karena lagi main di area jungle lawan. Ya bisa jadi melakukan invasi ke... Oh ternyata ada, kita dapat informasi ada technical issue dari anak-anak Provinsi Sumatera Utara. Betul, jadi sambil menunggu lah, aman lah. Ini mah. Aman lah. Betul, karena penontonnya juga masih semangat, apalagi ini kan Sumatera Utara Pride. Sumatera Gini, Utara Pride. Ya namanya sebuah kompetisi, pastinya kita ingin memberikan pengalaman yang terbaik buat para atletnya. Gitu kan. Jadinya setiap sekecil apapun masalah pastinya bakal dicoba untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum pertandingan dilanjutkan. Meskipun masalah yang kecil, apalagi player harus memberikan yang terbaik. Harus bermain all in untuk provinsinya karena ya juga di depan ratusan atau ribuan pengunjung. Mereka harus menunjukkan benar-benar bermain yang cukup baik dan all in di hari ini di upper bracket kali ini. Yes, betul banget nih dari Well itu upper sendiri. bracket ya. Namun
Gini, kalau kita ngeliat lagi, hari ini kan bakal panjang. Dimana Yes. kita udah lihat semifinal upper bracket yang pertama. Nantinya juga di offstage itu bakal ada tim lagi yang bertanding. Karena tadi juga di offstage itu Lampung baru aja menang 2-1. Lama kali, dari Cok. Aceh. Anjing. Kira ada skor 2-1 pertama. Berarti Ini sedikit recap ya. Aceh udah Lower bracket. lower bracket. Yes. Kalau lower bracket masih lanjut untuk bertanding. Jadi Lampung yang bakal ketemu sama tadi Bali. Lampung Sama bakal Bali. ketemu Bali. Lampung sama Bali di upper. Ya, Itu Lampung pertandingan ketemu cukup Bali seru di juga. upper. Betul. Jadi pasti untuk kalian semua tunggu aja matchnya. Ya. Dan sedikit kita bahas nih, kalau dari Welly sendiri, apal nggak player mana aja yang berasal dari Sumatera Utara? Player yang besar-besar yang terkenal-terkenal. Yang dari Sumatera Utara, oh banyak. Yang ada di mana nih MPL nih? Ya, Oh udah kita masuk ke game. Tapi ya itu ada Gukun, masih banyak lagi. Masih Betul. sangat-sangat banyak yang ada di cewek, MPL. Ada cewek. Aaron Chiki, dan kita kembali ke Land of Down. Masih di game yang pertama, NTB versus Sumut, di mana skor kill NTB. points juga masih 0-0 teman-teman. First turtle sebentar lagi bakal spawn dari Link dan juga Hayabusa. Kalau pergerakan dari rotasinya, ini diunggulkan sedikit sama Ariel karena dia udah dapetin purple buff-nya. Yes. Dan bisa kita lihat langsung sini Turtle yang pertama sudah keluar. Mereka coba mulai ngezoning permainan dari anak-anak Sumatera Utara untuk menunggu pergerakan dari seorang Link. Mulai mengamankan daerah Turtle. Tapi kali ini kita lihat masih melakukan 3 versus 2 tapi masih ada demo di force yang diberikan oleh seorang Povius dan harus memaksakan mundur tapi Link mulai masuk. Gata menjadi korban. Tempest of Blade. Mati dong Dua Link-nya. anak Sumedar menjadi korban kali ini Kolius. Wow, Kepitingnya. wow, dua ter-take down hanya ditukarkan dengan nandarnya saja. Ini bakal menjadi kerugian yang sangat amat besar buat teman-teman dari Sumut karena dari Turtle langsung dieksekusi sama teman-teman dari NTB. Setup yang begitu baik tadi dimainkan sama NTB yang berhasil untuk mempick off 2 hero sekaligus yaitu Chris dan juga Ananda. Benar sekali. Dan saya bilang Kolius bilang tadi, mereka juga harus kehilangan 2 membernya. Turtle didapatkan Kalau Link nggak sama masalah anak-anak sih, dari awal-awal. NTB. Dan ini bisa menjadi kumpulan gol yang cukup cepat Turtle di area bahaya, early game. Cok. Betul. Jadi walaupun gak terlalu jauh sih sebenarnya, tapi at least ini bakal ngumpulin dari segi turtle buff maupun level dan juga perbedaan gold dari masing-masing si playernya itu sendiri kan. Well, Yes. and again, kalau seandainya Linknya memang mau ngincer ke arah Moskov nantinya ya, karena memang yang terlihat target empuk adalah Haikal dan juga Andre sih. Jadi gimana caranya nanti dia bisa untuk mempick off nih, 2 hero yang memang tipis-tipis dari NTB. Sedangkan dari teman-teman dari NTB, otomatis dia harus ngincer ke arah Aditya. Oke, mulai masuk kali ini melakukan fight. Dan Cepet kali, Zwin Cok. mulai ada di situ untuk mulai ngezone pergerakan dari anak-anak Nusa Tenggara Barat. Tapi ada Gatot yang siap untuk melakukan fight dengan combo seorang Tempest of Blade. Wih, di. 3 versus 3, tapi belum mendapatkan kill juga dari mid lane. Betul, karena memang damage masih kurang, resource juga masih terbatas. Ini masih sangat amat early game. Masih Sangat pagi ya. di menit yang keempat, tapi udah mulai ada invasi dari teman-teman NTB mencoba untuk Mati, mengincar ke arah Ananda yang langsung sedikit mundur ke arah belakang. 3 hero, Andre, Nandar dan juga Rizky gak mau pulang, maunya perang. Yes, gak mau pulang, maunya langsung dipasang untuk fight. Dan kali ini, apakah mampu tidak Oh, berhasil ada didapatkan red sih, oleh seorang Gary. Dan bisa kita lihat ada satu member Gatot. Malah mati Lagi harus dikembalikan ke base. Wow, itu penalty zone yang bagus sebenarnya dari Ananda. Namun memang sayang sekali follow up-nya yang minim dari teman-teman Sumatera Utara. Tapi untungnya Scavenger Crab untuk gold-nya berhasil diamankan oleh seorang Kenny R. Oke, dari arah bottom lane, kita lihat 2 preman XP lane yang siap untuk melakukan fight kali ini. Dan mereka mengusahakan dari gini. tadi melakukan invasi untuk ke mid lane ya. Turtle yang memang bakal menjadi ancaman lagi sih. Karena kelihatan Sumatera Utara semakin terpressure. Walaupun beda gold, cuma 500 saja. Yes. Tapi ingat, resource amatlah sangat penting buat teman-teman dari Sumut. Bahkan Ananda juga udah mulai kelihatan bergerak menuju ke area Turtle. Chris tadi gagal untuk melakukan tauntingannya Udah ya, dapet Guardian basic Barrier tadi menuju ke arah Bisa depan war sana. sih. Karena nggak connect tadi menuju ke arah Rizky. Namun lihat, Nandar sudah menggunakan lompatan demi lompatan indahnya. Chris pun langsung dihajar, bahkan Rizky Glacier menumbangkan seorang Chris dan Ananda pun menyusul. Di belakang sana Aditya versus Andre, Gary dalam bahaya dikejar 2 hero sekaligus. Tempest of Blade mau tidak mau digunakan untuk defensif saja, mundur ke arah belakang. Yes, itu dia. Harus dipaksa mundur anak-anak Sumatera untuk tidak bisa melakukan fight war di arah Turtle yang kedua.
Seperti yang tadi Kolis bilang, semakin lama NTB semakin stabil dan bisa dibilang mulai nge-leading game. Tapi wait, udah mulai ada invasi kayaknya tuh ya. Uya, dimana di Mati dong, taunting begitu Roger. saja menuju ke arah Rizky-nya. Regret Glacier-nya menuju ke arah Chris. Tengah darah tersisa saja. Dan inilah dia keenakan atau keuntungan ketika memang adanya Matilda. Mereka bisa bermain dengan cukup agresif. Ya, ya. agresif sekali kita Biru bermain ya, dari Cok. Nusa Tenggara Barat. Birunya diambil, Kali Cok. ini harus lagi-lagi melakukan fight, tapi kita jatuh. Jadi korban. Penting Sumatera ini. Game yang cukup baik dari seorang Hayabusa. Dan kita lihat Bangkit. mereka harus memaksa mundur pergerakan dari anak NTB. Flickernya cukup tepat tadi dari Aditya, sehingga bukan dia yang terkena shadow kill, tapi langsung menuju ke arah Gatot Kacanya. Jadi sampai kita lihat aja ini dia replaynya ya, dimana mau coba untuk dihajar balik, lihat nih, Adityanya flicker, jadi langsung dari shadow killnya itu pindah kan ke arah Chris. Cuma memang avatar guardiannya itu telat. Jadi Yes. agak cukup berbahaya, tapi udah mulai diinvasi lagi nih di area orange buff-nya. Yes. Mulai mencoba untuk dibalikin Rizky dengan darah yang sekarang, tapi ternyata masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Chris menggunakan avatar guardian, gak connect ke arah siapapun. Revitalize telat. Chrisnya pun langsung tumbang dan Ananda menjadi korban berikutnya. Lagi dan lagi dua hero ter-take down dari teman-teman di Provinsi Sumatera Utara. Itu dia, dan harus tertinggal dan cukup baik karena kita lihat sudah dari arah top lane. Mereka juga sudah kehilangan outer turret ya. Wow, Ini yang bisa dibilang cukup berbahaya dari arah top lane yang membuat Moskop semakin menjadi-jadi. ya ini benar-benar full farming, full tempo ya. Yes. Ibaratnya kalau sananya apa, kalau orang Medan bilangnya kereta ya, bukan sepeda motor ya. Kereta. Ibaratnya kereta ini 2 tak ya kan, udah 2 tak pakai oli samping gaspol. Gaspol. Dan tuh. kasih nafas ya. Betul, nggak dikasih nafas nih. Bargain, gini, kalau seandainya NTB nantinya bermainnya, mereka ini harus penuh perhitungan. Mereka mau war, mereka mau pick off, tujuannya buat apa? Karena kalau sampai nanti mereka blunder, itu bisa dibalikin sama Sumut. Itu Nah, sekarang Chrisnya mulai dihajar, Gary menuju ke arah belakang, mati kan tuh. Glacier, connect ke arah 2 hero, tapi Chris lagi dan lagi bonyok di depan sendirian. Bahkan dari Gary-nya juga menjadi incaran, Tempest of Blades secara defensif saja, mundur ke arah belakang. sana. Mulai dipentung-pentung sama Nandar, menuju ke arah KNR. Dan Gary Mati dong. mencoba untuk mencari posisi, namun sayang sekali Spear of Misery. Connect tadi menuju ke arah Gary dan ditukarkan hanya dengan seorang Rizky. KNR mencoba untuk mengejar ke arah Under, like a bounce. Masih ada pasif dari Aurora namun di flicker. Mencoba untuk di outplay tapi sayang sekali KNR langsung tumbang. Itu dia anak-anak Sumut tadi memberikan satu pressure Kok flicker ke ya? anak-anak NTB. Dan kita bisa lihat luar biasa sekali permainan dari arah bottom lane menuju ke arah Turtle. Dan satu momen yang cukup luar biasa yang diberikan. Dan Lord sudah ada di line of down. Dengan perbedaan gold yang lumayan cukup mencolok di menit yang ke-8 ini, harusnya teman-teman NTB bakal bisa nge-secure Lordnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Dan teman-teman dari Sumut nih udah mulai harus melakukan perhitungan karena Chris 6 kali ter-take down di menit 8 bukan berita yang baik. Dia terlalu di depan, dia terlalu bonyok tadi dipukulin sama teman-teman dari NTB. Bahkan inisiasinya tuh bukan inisiasi yang berarti atau teman-temannya aja gak siap untuk follow up. Yes. Dan kita bisa lihat kali ini harus memaksakan Lord sudah datang dari arah top lane. Dan memaksakan pergerakan anak-anak Sumatera Utara tidak terlalu lebar. Tapi wave minionnya masih berada di daerah yang cukup stabil. Karena mereka juga sambil nungguin Segitu, Lordnya Cok. sih. Mungkin mereka bakal mau mainin 3 wave, tapi kalau Kolius jadi NTB, Kolius gak bakal clear wave ya. Ya, Iya. biarin dia stacking, karena nantinya bakal banyak banget super minion bersama dengan Lord yang pertama Betul. tuh hadir di area top lane. Mereka bisa mengincar ke arah mid lane, seperti sekarang, Circling Eagle-nya langsung di cancel begitu saja. Dan ini kita lihat Telat sih Koda lane-nya. di menit ke-9. Lagi-lagi kita lihat dari inner turret top lane, inner turret bottom lane juga sudah berhasil diculik oleh anak-anak Nusa Tenggara Barat. Tersisa di mid lane. Kok situ dia? Pelan-pelan tapi pasti, Yes. teman-teman dari NTB masuk perlahan bersama dengan Lord again Chris lagi yang terlalu di depan langsung dimakan begitu saja. Revitalize pun mau tidak mau digunakan, bahkan resource yang penting Avatar Guardian Aditya menggunakan flickernya. Tidak adanya Avatar Guardian, tidak ada flicker, ini bakal bencana buat teman-teman dari Sumut karena Lord sudah mulai masuk bersama dengan minion. Apakah bakal menjadi akhir karena Gary menggunakan Tempest of Blade coba untuk mengincar karena lini belakang lawan, tapi sepertinya Gary Mati. terlalu bonyok. Gary pun ditumbangkan, monster bisa didapatkan. Chris dengan darah yang amat sangat sekarang juga langsung dihajar. Berhasil dilumpuhkan kali dan base pun hancur. NTB mengamankan game yang pertama. Wow! Cukup cepat match dengan satu Lord. Berhasil diselesaikan di match yang kali ini anak-anak NTB berhasil menguasai pertandingan match pertama. Dan harus Sumut harus mengakui keunggulan NTB kali ini. So far ya, Ya. karena memang Dari awal ya udah lihat. banyak banget momen sebenarnya yang bisa dibilang yang membuat NTB ini leading dari game. Leading. Karena mereka bermain dengan cukup agresif dan objektif juga berhasil mereka dapatkan. Sedangkan teman-teman dari Sumut, ketika
kan memang Gelo, udah punya gelo, objektif. gelo. Mereka tuh harusnya bermain dengan kiting game. Karena Chris dari tadi yang Kolius lihat, terutama banyak momen dia off position. Benar. Dia banyak dia keculik sendirian, dia menerima